AKMI pertama Pak Anwar. Apakah itu sama AKMI seperti 1. ini? Apa namanya kurikulum Merdeka yang hari ini kan sudah hampir tidak menyala lagi gitu ya? Bukan Pak Anwar, kalau masalah kurikulum Merdeka itu kan regulasi di kementerian Iya, Pak Anwar ya. benar. Tapi kalau AKMI mungkin juga hampir mirip lah Pak Mirip, Anwar. ya? Karena kan memang kalau itu yang di pusat lah paling tahu, kalau Ya. nggak salah saya itu salah satu program dari Madrasah Reform Pak Anwar. Nah, sejarah Madrasah Reform ini kalau nggak salah saya ya Pak Anwar ya, adalah kerjasama Kementerian Agama dengan Bank Dunia kalau nggak salah Pak Anwar. Oh, Mungkin gitu. dari segi pendanaannya sudah selesai, makanya programnya juga Kontraknya. selesai Pak Kontrak. Anwar. Nah, kalau manfaat yang diterima Bu Zuhra selama mengikuti program AKMI ini apa saja sih? AKMI. Nah, ini yang menurut saya paling luar biasa Luar ya biasa Pak ya, Anwar ya. betul pengalaman ya. Iya, pengalaman Pak Anwar. Nah, satu, hobi jalan-jalan tetap terrealisasi Pak Iya, Anwar ya. betul. Karena kita sudah menjadi ASN, maka jalan-jalannya harus direstui oleh Kementerian Kementerian Agama, Agama, Pak Anwar betul. ya. Jadi caranya supaya jalan-jalan bisa direstui oleh Kementerian Agama, ya cari Iya. program yang punya jalan-jalan dari Kementerian Agama, gitu betul, Pak betul. Anwar. Jadi itu sebenarnya tujuan utamanya, jalan-jalan Pak Iya. Anwar. Tapi ternyata kita punya lebih banyak manfaat dari sekedar jalan-jalan Pak Betul. Anwar. Punya ilmu pengetahuan, punya koneksi, dan koneksi ini yang menurut saya sangat luar biasa Pak Anwar. Jadi Teman-teman, ketika itu, teman-teman, ketika itu di angkatan ketiga Pak Anwar ya, kami ada sekitar 500 orang kalau nggak salah Pak Iya. Anwar. Jadi itu ada beberapa angkatan Pak Anwar, angkatan 1, 2, 3, 4. Iya. Dan setiap angkatannya itu ada sekitar 500 orang, berarti 2000 orang ya Pak Anwar ya yang Ya, ikut. yang ikut. Gitu, untuk berbagai jenjang AKMI. Nah, ketika itu Pak Anwar, banyak hal yang sebelumnya kita nggak tahu menjadi tahu. Ya. Kami berangkat di surat tugas yang diinikan oleh panitianya. Surat tugasnya kami berangkat, boleh kita memilih Pak Anwar, kita milih berangkat dari Banda Aceh atau milih berangkat dari Medan. Nah, saya terpikirnya Pak Anwar, Banda Aceh Medan mirip-mirip lah gitu Ya. Pak Anwar kan, tapi lebih cepatnya kayaknya dari Medan nih. Medan, betul. Akhirnya saya milih keberangkatan dari Medan. Betul. Konfirmasi dengan panitia. Bahkan teman-teman saya dari Banda Aceh gagal berangkat Pak Anwar karena ketika itu atlet PON sedang pulang. Jadi penerbangan penuh untuk Ya. atlet PON saja. Akhirnya kami dapat itu juga pesawat terakhir Pak Anwar. Ya. Berangkatnya pukul 23.00. Malam. Pak Anwar. Terus terang saya jantungan Pak Anwar ya, karena belum pernah naik pesawat malam, biasanya siang hari. Siang. Nah, akhirnya kami kalau koordinasi sama panitia, Pak, kami berangkat dari Takengon malam sampai Medan kan sekitar jam 6 atau jam 8 Pak Anwar. Dari jam 8 sampai jam 11 malam. Iya, nunggu. Kan nggak mungkin kami nunggu di bandara Pak Anwar. Iya. Habis itu kami telepon panitia, Bu gimana nih ceritanya nih? Oke, boleh Bu katanya kan. Cari aja penginapan, nanti tinggal buat keterangan bahwa itu nanti akan kami rembes. Iya. Gitu Pak Anwar ya. Oke, baik Bu gitu. Nah, bahasa mereka tolong sesuaikan ya Bu dengan anggaran yang ada. Nah, kita mikirnya dengan anggaran yang ada dengan kantong kita Pak Anwar. Ternyata tidak. Untuk tugas Iya. kita punya anggaran khusus dari keuangan dan kami belum tahu Pak Anwar. Gitu. Baru tahunya ketika Seharusnya bintang pulang. 5 kita ambil gitu ya. Iya, baru pulang Pak Anwar. Ini losmen atau bagaimana? Enggak, hotel juga Pak Hotel Anwar. juga, Tapi kan iya. kita cari harga yang paling minimum Pak Anwar. Iya, Kalau betul. kita dengan Karena uang sesuai kantong sendiri kita. ya, Artinya kantong kita takutnya nggak dibayar. nggak dibayar gitu Pak Betul. Anwar kan. Nah, ternyata ketika itu setelah kita ikut di sana Pak Anwar kan, setelah kita ikut di Jakarta, baru kita ditugaskan Pak Anwar. Baru kita ditugaskan di saya 2 kabupaten Pak Anwar, Kabupaten Biren sama Kabupaten Pidi Pak Anwar. Nah, itu ceritanya nanti kita lanjutkan, tapi Ya. tentang ini tadi dulu. Nah, setelah itu kan di Pidi kan kita butuh penginapan. Betul. Berapa nih penginapan? Ceritalah sama teman yang udah pernah ikut. Bu, untuk penginapan ada aturan khusus dari keuangan. Gitu Pak Anwar. Nah, barulah baca Pak Anwar, ternyata kita P3K golongan 9 setara dengan 3A ya kalau PNS Pak Anwar ya. Nah, kita boleh milih penginapan dengan harga 700.000 Pak Anwar. Ya. Harga maksimal kalau nggak salah 700.000. Kita milihnya 250.000 Pak Anwar. Karena kita nggak tahu ya Pak Tapi Anwar. itu apakah untuk jadi kos kita atau gimana? Atau memang dikembalikan lagi?
Enggak Pak Anwar. Jadi Kalau kan misalnya kan 700, tapi kita pilihnya yang cuma 300. Apakah ya udah kita 400? dapatnya itu. Oh yang 300. Oh, nggak ada lagi. Kembalian Pak Anwar, Oh, tinggal rugi kita ya. milih, kan rugi Pak Anwar ya. Rugi. Jadi kita kan belum tahu. Iya. Udahlah berangkat ke Jakarta, sampai Jakarta kami sekitar pukul 2. Iya. 2 dini hari sampai ke hotel Iya. Red Top. Hotel Red Top kalau nggak salah Pak Anwar. Ya, Hotel Red Top. Nah, ketika itu Pak Anwar, kita udah dengan kelelahan yang paripurna Pak Anwar ya. Bilang ke resepsionis, Pak, kami adalah peserta AKMI. Saya ditempatkan di lantai 5 Pak Anwar. Nah, ketika itu saya sendiri. Katanya akan ada teman, tapi sampai akhir nggak ada teman. Mungkin gagal berangkat ya Pak, atau bagaimana saya nggak tahu. Akhirnya saya sendiri Pak Anwar. Ketika itu saya penasaran dengan pemandangan apa di balik layar ini. Karena malam ya Pak Anwarnya, saya singkap layar Pak Anwar, ternyata pemandangannya Masya Allah Pak Anwar. Pemandangannya adalah Masjid Istiqlal dan Monas. Jadi Masya Allah Pak Anwar ya. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan sendiri mungkin bukan yang itu yang kita pilih ya Pak Anwar ya. Nah udah kita istirahat, setelah istirahat paginya langsung masuk kelas lagi Pak Anwar. Kelasnya padat sampai malam ya Pak Anwar ya. Nah setelah itu kan kita kepo juga Pak Anwar. Pagi bangun tidur kita diinikan dengan menu yang luar biasa sampai kita bingung Pak Anwar, hana melipangan. Makanan ininya juga enak, makanan itunya juga enak, semua enak gitu Pak Anwar. Jadi kan kita tinggal milih-milih yang mana. Ini coba sedikit, ini coba sedikit gitu Pak Anwar. Dan kalau itu dengan kos kita sendiri kayaknya nggak bisa Pak Anwar. Dan akhirnya kan kita kepo Pak Anwar. Fasilitas seperti ini didapatkan berapa harga kamar? Betul. Gitu Pak Anwar kan? Makanan ya. Jadi kita lihat Pak Anwar, di situ kan ada. Ternyata kamarnya itu berkisar antara 1.900.000 kalau ada diskon sampai 3 jutaan Pak Anwar. Jadi kan kita ngerasa ya Allah, Masya Allah, nikmat mana lagi yang kita bisa. Berapa hari Bu Jura di sana? 3 hari Pak 3 hari Anwar. di hotel saja? Di hotel saja Pak Anwar. Terus hotel dengan Masjid Istiqlal itu sangat dekat. 7 menit Pak Anwar. 7 menit ya? 7 menit. Tapi bisa nampak dilihat dari lantai 5 ya? Iya kan nampak Pak Ustaz Anwar kan. Jadi kan kita searching Google nih berapa jarak antara ini nih. Kan kita lihat rupanya 7 menit aja dengan jalan kaki. Tapi pagi itu keesokan paginya Pak Anwar pengen juga nih. Karena kan lumayan Pak Anwar kalau dari sholat subuh kita sampai jam 8 kan lumayan ada jeda waktu ya Pak Anwar ya untuk bisa ikut kelas juga bisa, tapi jalan-jalan juga dapat gitu Pak Anwar. Akhirnya jalan ke sana, teman-teman udah WA kita, Bu ikut nggak Bu, ya udah Bu luan aja gitu, daripada orang nunggu kita Pak Anwar ya kan susah gitu. Akhirnya ya udah Pak, Bu luan saja. Akhirnya saya memilih untuk naik bajai dulu Pak, karena udah azan. Sempat iqomah di Masjid Istiqlal. Karena masih lama ya di Istiqlal itu ada sekitar 10 menit lah ya untuk menunggu jeda waktu sholat ya. Gitu. Akhirnya sempat sampai sana Pak Anwar ya. Sholat maghrib ya. Sholat subuh Pak Anwar. Jadi azan kita masih di hotel, wudu, naik bajai tapi Pak Anwar baru sampai ke sana. Jadi sampai di sana kita jumpanya sama teman-teman AKMI juga rupanya. Ibu dari mana? Saya dari Aceh. AKMI juga? Iya. AKMI juga? Iya gitu kan. Jadi kan ya udah yuk kita foto-foto gitu. Akhirnya kan namanya momen sesekali ya Pak Anwar ya. Kita pernah ke Masjid Istiqlal tapi momennya beda. Pak Anwar. Tapi ketika ini kita sendiri bisa menikmati, bisa ngajinya tenang gitu. Nah ketika itu yang menyampaikan khutbah ba'da subuh Kementerian Agama yang sekarang Pak Ustaz Anwar. Profesor Nasaruddin Umar ya, Masya Allah. Karena beliau itu sebagai imam besar juga imam besar. Masjid Istiqlal. Iya Pak Anwar. Setelah itu kami juga baru tahu Pak Anwar, ternyata Masjid Istiqlal itu punya tour guide Pak Anwar. Oh ada tour guide-nya ya? Iya. Berarti jadi, untuk yang ada di Aceh Tengah nih ya, itu bisa untuk mengadopsi ya, mengadopsi itu. Apa tour guide itu? Jadi kita jalan ke sana Pak Anwar, kita foto-foto di Pak Anwar. Habis itu ada takmir masjid Pak Anwar dengan pakaian yang kayak jas rapi Pak Anwar. So, Bu mau foto-foto, sini saya yang fotokan katanya. Dia tahu Pak Anwar angle foto yang keren. Bu berdiri di sini di fotonya Pak Anwar. Itu dibayar atau gratis? Kami juga nggak tahu Pak Anwar, tapi karena dia udah moto-moto kita, dia jalan-jalan, akhirnya kami kumpul sama teman-teman, kami salamkan dengan beliau. Meskipun sebenarnya kami nggak tahu itu, maksudnya karena kita mikir dia udah moto kita, udah ambil foto yang estetik gitu Pak Anwar ya. Jadi kita diajak jalan-jalan di sini Bu, sudutnya di sini. Tapi memang benar Pak Anwar,
sudutnya luar biasa. Ya. Dari sini Pak, dari sini Bu, dari sini Bu, dari sini Bu. Ya, Katanya. berarti tour guide itu memang untuk menunjukkan lokasi yang artinya estetik Estetik. dan kemudian nampak ketika difoto memang cantik gitu Cantik. ya. Habis itu misalnya beliau juga bercerita gimana Masjid Istiqlal. Ininya nih Bu, ada apa namanya tuh Pak Anwar yang untuk beduk itu Pak Anwar? Oh, kalau bahasa kita nih bahasa Gayo tamur. Tamur. Beduk ya. Ini tamur besar. Oh, beduk besar Beduk nih besar. Pak. Tamur nih kan ya. Tamur ya. Nah, kalau misalnya kami sedang melakukan ini, Iya. Masjid Istiqlal ketika itu kalau nggak salah sedang dimasukkan ke penerima anugerah Masjid Hijau ya Pak Iya. Anwar ya. Lupa saya. Pokoknya tentang ekoteologi lah Iya. sepertinya. Nah, habis itu ditunjukkan juga di tempat ini kalau Ibu mau backgroundnya tuh Monas, fotonya di sini gitu. Iya. Nah, kita dibawa jalan-jalan penuh Pak Anwar. Iya. Coba kalau misalnya kita sendiri Pak Anwar, kita nggak tahu. Nggak tahu. Di sini aja ya udah, foto di sini aja lah, foto di sini aja lah, foto di sini aja lah, udah cukup Pak Itu Anwar. artinya dari segi pengalaman pribadi memang luar biasa. Kalau dari segi pengalaman dari akminya, Oh oke, adminnya Pak Anwar ya. ya, Nah kalau keadminnya banyak ilmu pemahaman yang kita dapat Pak Anwar, terutama di teman-teman kita Pak Anwar. Nah kita dikelompokkan lagi jadi kelompok kecil lagi Pak Anwar. Jadi ada kelas terisi dari 29 orang. Kita kayak punya ketua kelas di sana Pak Iya. Anwar. Nah jadi kita lihat orang Pak Anwarnya teduh-teduh sekali. ya. Dan mungkin Nggak tahu pun kita background latar belakangnya apa. nggak tahu Pak Anwar ya. Jadi ketika di sana baru kita tahu, ternyata ini Pak Doktor, ini ternyata Bu Doktor, Ya. gitu Pak Anwar ya. Guru Yang tapi ini sudah doktor. tadi kan ikutnya itu ada yang doktor. Dari lulusan S1 ada enggak? Ada Pak Anwar. Ada ya? Ada S1, S2, S3 kita di sana Semuanya Pak Anwar. ikut. Tapi yang jadi motivasi besar kita adalah guru, Bapak Ibu yang ikut guru tapi udah dokter Pak Anwar. Masya Allah. Jadi kan kita kayak ngerasa hanamu kita remah Iya. rengginang tadi Pak Anwar. Akhirnya Kita hanya remah rengginang. Kita yang tadinya merasa diri kita sudah kapasitas saya memang sudah cukup. Tapi ketika kita disandingkan dengan orang-orang yang mereka itu memang tidak nampak ya. Akhirnya kita pun merasa apalah kita ini gitu ya. Hanya remah roti ya Betul. Pak Anwar ya. Betul, Jadi kita betul. mikir berarti di daerah kita S2 tuh udah hebat kalau untuk guru Pak Anwar. Iya. Tapi di kampung sana- orang di sana Pak Anwar S3 guru Pak Betul, Anwar. betul. Jadi kita berpikir aduh berarti nggak cukup nih S2 aja yuk S3 yuk kayak itu. Betul. Tinggal menunggu waktu ya Pak Anwar ya. Karena ya karena kami perempuan kodratnya sebagai ibu rumah tangga Pak Anwar ya, jadi itu yang jadi utama dulu Pak Betul, Anwar. betul. Kalaupun misalnya ada tujuan untuk bisa ikut S3 ya kita atur jadwal dulu Jadwal, Pak Anwar. betul, Jangan betul. sampai yang utama. kita ini kan Pak Anwar ya, Betul. kita Artinya geser. ketika seseorang bertanya, Bu Juhra sebenarnya pekerjaannya apa? Berarti pekerjaan utamanya Pekerjaan utama saya sebenarnya ibu rumah tangga Pak Anwar. ya wajib tuh ya. Wajib Pak Anwar. Jadi ketika kemarin ikut lomba konten juga saya bilang begitu Pak Anwar. Betul. Kenalkan, saya Zuhra Rumi, seorang ibu rumah tangga. Selebihnya saya adalah guru di MTSN 4 Aceh Tengah. Betul, Masya Ya Allah. karena memang kodrat kami seperti itu Pak Anwar. Betul. Tapi Sebagai ibu Bu rumah Juhra kan, tangga. saya teringat ada salah seorang profesor, dia itu seorang guru besar, bahkan kemudian dia adalah seorang di kampus rektor. Ya. Pernah dia itu diwawancarai. Waktu diwawancara itu kita nggak tahu dia itu seorang profesor. Waktu ditanya bapak ini apa sih tugas utamanya, dia cuma bilang saya itu seorang takmir masjid. Iya. Kalau bahasa Gayawi aku ini seorang kedem. Kedem ya. Iya. Lantas kemudian ditanya, bukankah Bapak ini seorang guru besar, bahkan seorang profesor, dan kemudian rektor? Tapi dia sampaikan, itu sampingan saya. Iya. Menjadi menjadi pengabdi Allah itulah utama gitu ya. Iya. Masya Allah nih. Berarti sahabat Kias, artinya memang ada ilmu seperti yang disampaikan oleh Bu Juhra. Di AKMI itu kita melihat orang-orang yang memiliki pendidikannya yang lebih tinggi, bahkan kemudian kita merasa, oh berarti saya ini belum apa-apa gitu, Belum merasa apa-apa, rendah. Pak Anwar. Bahkan mereka mengaku sebagai bukan guru ya, sebagai Mereka tetap ini Pak Anwar. Tapi kan ketika misalnya ada narasumber bilang, betul. ada nggak yang ini kan kita udah heboh tuh Pak Anwar. Saya bu gitu kan. Sebenarnya kehebohan kita itu pertama boleh jadi ide kita ini betul nggak ya? Iya betul. Untuk memvalidasi ide Pak Anwar ya. Kedua, ya udahlah supaya tahu orang Aceh Tengah tuh ada gitu kan. Saya Pak, saya Bu. Betul. Tapi dengan
teman kami yang jadi ketua kelas tadi, Pak Anwar, beliau teduh sekali gitu. Ya. Kalau misalnya memang kalau nggak ditanyai pendapat, beliau nggak mau berpendapat. Bapak ada yang mau disampaikan gitu. Ternyata Pak Anwar selain beliau S3, beliau juga pernah menjadi tim penulis soal APMI. Tapi sekarang jadi tim visitasi APMI. Oh, berarti dia ikut lagi gitu. Ikut lagi Pak Anwar.